dua tipe pembicaraan dunia ini, gugup berani, bukan gugup dan tidak gugup. Oke ya. Takut pernah dialami semua orang, gugup pun dialami oleh semua orang. Orang yang tidak pernah gugup ketika berbicara di depan umum adalah orang yang tidak pernah berbicara di depan umum. Aku harus berbicara di depan umum. Suara bukan di depan umum, bukan suara. Bagi yang pernah bicara di depan umum akan pernah juga merasakan gugup. Artinya kita tidak sendirian lagi. Semua orang pernah merasakan apa yang kita rasakan. Salah satu penyebab ketakutan kita, kegugupan kita, tadi yang takut disalahkan, yang takut malu dan lain sebagainya, karena kita sudah meletakkan orang lain yang hebat itu tadi dalam otak kita. Sehingga kalau kita mau bicara, kita akan berada di bawah orang itu yang membuat kita takut. Dua langkah mampu berbicara di depan umum. Simpel kan ya? Dua saja. Satu, dua. Mampu berbicara di depan umum. Kalau saya masukkan itu 20 langkah ya. Mungkin dia di otaknya aku banyaknya. Mungkin kamu iya. Dua saja. Dua langkah mampu berbicara di depan umum. Dan dua langkah ini, satu langkahnya sudah dilakukan oleh rekan-rekan kita tadi. Ada berapa tadi ya? 16 orang ya, atau berapa orang sudah tadi yang sudah maju ke depan. Itu sudah melakukan langkah yang pertama. Oke, ada yang tadi masih, saya yakin ada yang gugup, gitu, ada yang sulit mengatur gerak tubuh, gitu, ada yang suaranya masih pelan, ada yang kehabisan apa yang ingin disampaikan, dan lain sebagainya, gitu kan ya? Apa kira-kira langkah yang pertama ini? Ada yang bisa jawab? Masuk ke seni. Seni itu apa? Gaya, karya. Apa lagi? Keterampilan. Apa lagi? Sifat. Oke, gaya, keterampilan, dari yang apa tadi? Ya, bakat dan lain sebagainya ya. Oke, itu yang dimaknai sebagai seni, dan seni itu adalah sebuah keindahan yang dihasilkan dari semua itu, gitu ya. Oke. Adakah yang sama? Misalnya tadi disebutkan gaya. Gaya orang yang satu dengan orang yang lain. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama ya. Dalam bentuk tubuh, tidak ada yang sama dalam karakteristik. Di dalam karakteristik itu ya, gaya, sifat, ya, sikap dan lain sebagainya tidak ada yang sama. Sehingga dalam melakukan berbicara di depan umum tadi, kita harus ada pada rel kita, menjadi diri kita sendiri. Jangan pernah memulai untuk berbicara di depan umum dengan menjadi orang lain. Misal, yang laki-lakinya misalnya mau jadi seperti Agim, kan ya, mau seperti Bung Karno, misalnya kan, mau seperti siapa? Enggak. Kita bisa mempelajari dari tokoh-tokoh tersebut, tapi kita jangan sampai menjadi tokoh-tokoh tersebut. Oke, yang perempuannya seperti itu juga, mau seperti Najwa Shihab misalnya, mau seperti Oprah, ya, mau seperti siapapun itu ya, jangan sampai kita menjadi mereka. Kita belajar dari mereka, jangan sampai kita menjadi mereka. Kita punya karakter masing-masing. Temukan karakter kita, sehingga ketika orang melihat kita berbicara, orang melihat kita yang berbicara, bukan melihat orang lain yang ada pada dalam diri kita. Oke ya, bukan melihat orang lain yang ada pada dalam diri kita. Kita tidak punya karakteristik, sehingga satu orang berbeda dengan yang lain, sehingga jangan sampai kita mau sama seperti orang lain. Salah satu penyebab ketakutan kita, kegugupan kita, tadi kan takut disalahkan, gitu ya, takut malu dan lain sebagainya, karena kita sudah meletakkan orang lain yang hebat itu tadi dalam otak kita. Sehingga kalau kita mau bicara, kita akan berada di bawah orang itu yang membuat kita takut. Oke ya, kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang-orang tersebut. Orang-orang tersebut
tubuh kita jadikan objek untuk kita belajar dan kita pelajari sehingga kita menjadi diri kita sendiri ketika berbicara. Jangan dibandingkan dengan orang lain. Oh, kalau Najwa Shihab misalnya bicara ini. Oh, saya kalau nggak seperti itu akhirnya nanti saya akan diremehkan, nanti saya akan ditertawakan, nanti saya akan malu, nanti saya akan disalahkan. Nggak harus seperti itu, nggak harus seperti Najwa Shihab itu. Toh Najwa Shihab saja nggak perlu jadi orang lain. Najwa Shihab itu kan suaranya masih cempreng, suaranya kan masih cempreng, bukan suara yang itu kan sudah dalam tapi kan masih cempreng, sudah dalam tapi masih cempreng. Dia saja dengan karakteristiknya dia sendiri pede gitu ya. Kenapa kita harus menjadi sama dengan dia? Oke ya, kita semua punya karakteristik masing-masing sehingga jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Saya ulangi terus ini karena ini penting ya, supaya kita tidak meletakkan diri kita di bawah orang lain sehingga kita merendahkan diri kita sendiri dalam artian negatif. Kita minder dengan diri kita sendiri, kita remehkan diri kita sendiri sehingga orang lain akan memandang kita remeh. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita punya karakteristik masing-masing. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain dan jangan terbebani kita harus sama seperti orang lain. Oke, bisa dipahami ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini di depan umum menurut Roger Bloch ya, semua kegiatan berbicara berarti berbicara di depan umum. Apakah itu untuk satu orang bahkan 1000 orang sekalipun. Ini menguatkan apa yang saya sampaikan di depan tadi. Oke. Baik, saya menyampaikan 2 langkah mampu berbicara di depan umum. Simpel aja, 2 saja. 1, 2 gitu. Mampu berbicara di depan umum. Kalau saya masukkan itu 20 langkah ya, mungkin dia di otaknya aduh banyaknya, mungkin kamu gitu. Iya, 2 saja ya. 2 langkah mampu berbicara di depan umum. Dan 2 langkah ini, ya, 1 langkahnya sudah dilakukan oleh rekan-rekan kita tadi. Ada berapa tadi ya? 16 orang ya, atau berapa orang sudah tadi yang sudah maju ke depan ya. Itu sudah melakukan langkah yang pertama. Oke, ada yang tadi masih, saya yakin ada yang gugup gitu ya, ada yang sulit mengatur gerak tubuh gitu ya, ada yang suaranya masih pelan, ada yang kehabisan apa yang ingin disampaikan ya, dan lain sebagainya gitu kan ya. Apa kira-kira langkah yang pertama ini, ada yang bisa jawab? Berani maju ya? Oke ya, berani maju. Baik. Langkah yang pertama, berani untuk mencoba. Tepuk tangan ya untuk Anda semua yang menjawab tadi. Baik. Masalah utamanya takut. Menyelesaikan takut, berani gitu ya. Selesai gitu ya. Ya, mudah saja sebenarnya. Bagaimana supaya kita tidak takut jawabannya? Berani. Simpel kan, itu semua ada di otak kita gitu kan ya. Enggak susah. Ya enggak susah. Untuk menghadapi ketakutan kita harus nggak susah gitu kan ya? Kan nggak susah kan ya? Susah atau enggak? Caranya berani itu apa? Oke, silakan. Ada yang mau berpendapat? Berani mencoba. Iya, berani mencoba itu caranya gimana kira-kira? Supaya berani gimana? Oke, silakan. Pede. Bermodal tekad nekat, ya kan? Tekadnya ada, nekatnya ada. Tekad tuh konsepnya jelas, nekat tuh kalau jelas yang penting jalan, ya kan? Yang kedua-duanya gitu ya. Oke, bagus ya. Ada lagi? Yakin dengan diri sendiri mana ya jawab? Yakin dengan diri sendiri. Oke, bagus ya. Oke, ada lagi yang sebelah sini? Ada? Oke, bagus ya. Jawaban-jawaban yang sangat luar biasa, yang itu sebenarnya tidak ada di jawaban saya, tapi itu tambahan. Nah, yang pertama, paksa diri untuk mencoba. Ya. Paksa diri ini, kayak kita misalnya ya, mau bangun tidur, tapi kaki juga layur. Iya. Lalu kita paksa. Nah, maksanya gimana? Ya pakai alarm, ya kan ya. Terus lagi pesan sama teman, misalnya itu dibangunkan, gitu kan ya. Terus lagi misalnya, iya.
dan lain-lain sebagainya ya. Itu adalah bentuk paksaan. Itu bentuk paksaan. Sehingga memaksa diri sendiri untuk mencoba itu adalah sebuah kebaikan. Jadi bukan berarti memaksa itu sebuah keburukan. Itu sebuah kebaikan. Kayak kita dulu ada bisa sembahyang, terus disuruh sembahyang, kalau yang bisa misalnya sembahyang nanti dikasih baju misalnya kan ya. Dikasih baju itu kan bentuk paksaan, tapi paksaannya positif gitu. Oke, kayak kita misalnya puasa, kalau bisa puasa setengah hari nanti dikasih es krim misalnya. Es krim itu kan bentuk paksaan, tapi paksaan positif gitu. Nah, terserah kita mau dengan cara yang positif atau dengan cara negatif tadi gitu kan ya. Dipaksa dengan hal-hal negatif. Misalnya kayak bangun guring tadi bila ada bangun di jam itu misalnya rubuh. Jadi apa? Hubungan rubuh misalnya kan ya. Itu kan paksaan yang sangat-sangat memaksa dan itu negatif gitu kan ya. Kalau nggak bangun di jam itu misalnya kita bersedia misalnya diputusi misalnya kan ya, itu kan ya memaksa gitu ya. Sama orang yang merokok itu kan dipaksa supaya jangan merokok ya, karena ya pasangannya yang maksa dia mau gitu kan ya. Nggak tahu lah saya itu positif atau negatif gitu, yang jelas mau gitu ya, mau untuk berhenti merokok. Oke, paksa diri untuk mencoba, paksa gitu. Bisa memaksa dengan hal-hal positif, bisa memaksa dengan hal-hal yang negatif. Yang positif terkonsep gitu ya. Katanya tadi ada tekad gitu ya. Terkonsep, dia harus bisa atur. Hari ini saya misalnya kegiatan ini, sorenya misalnya saya ke kampus, ini saya ini. Nah di setiap momen itu saya harus bicara. Oke, itu kan maksa ya. Nanti pas mau bicara, pas duduk gitu kan ya. Kan berat ya untuk bicara, mengangkat tangan ini berat ya. Siapa yang mau bertanya? Kata dosen gitu kan ya. Siapa yang mau bertanya? Kan berat gitu ya. Paksa ya, paksa. Kalau perlu tangan yang satunya maksa gitu ya. Kalau perlu bisikin teman di samping nanti ya, kalau dosen nanya siapa yang mau bertanya gitu ya, angkat tangan saya ya. Angkat tanganku gitu. Kalau kita agak berat angkat tangan kita, kalau kita di samping yang angkat gitu kan ya. Ya tapi ya siapa mau bertanya? Enggak terlalu benerin aja. Iya, paksa lagi ya untuk bicara gitu ya. Bicara, bertanya kah, menyampaikan pendapat kah, atau apakah paksa gitu. Oke. Paham ya konsep paksanya ya? Bisa positif, bisa negatif ya. Yang positif seperti tadi terkonsep, yang negatif itu asal jalan. Yang penting depan diri dulu. Tapi jangan asbun lah. Gimana? Iya, silakan. Pertanyaannya misalnya, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang Staira Al-Munta ya. Saya pas berpamir kuih Antasari jelaskan asbun gitu kan. Iya. Iya, enggak gitu ya. Jangan sampai asbun, jangan asal bunyi, jangan asal bicara. Oke, yang kedua yakinkan diri. Yakinkan diri adalah memahami diri kita, mengenali diri kita, mengetahui sejauh mana keadaan kita. Sehingga kalau kita paham dengan diri kita yakin, kita tahu diri kita akan meyakini kemampuan kita ini sampai mana. Banyak orang yang kemampuannya di level A, tapi keberaniannya hanya level C, karena dia tidak tahu bahwa dia memiliki kemampuan sampai level A. Oke ya, sehingga harus ada kemampuan untuk memahami diri kita. Diri kita misalnya ada di titik mana, titik B misalnya. Kita paham titik B ini, ya saya gambarkan di sini. Oke. Sini A, B, C. Oke. Nah, diri kita ada di sini misalnya kan ya. Ada di level B, gitu kan ya. Terus kita hanya memanfaatkan kemampuan kita di level C. Itu kan rugi. Kita nggak bisa memanfaatkan, memaksimalkan apa yang kita miliki. Tapi kalau kemampuan kita saat ini, gitu ya, karena kemampuan itu kan semakin berkembang ya, oke ya. Kemampuan kita saat ini di level B, kita paksakan untuk level A, itu pun nggak baik. Ya. Oke, sehingga kita harus tetap ada di level D dan menyelesaikan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita yang ada di level B. Oke ya. Kalau kita misalnya sudah bicara berani di hadapan 500 orang misalnya kan ya. Satu waktu misalnya ada 3.000 orang gitu kan ya. Kita masih merasa itu belum kemampuan kita misalnya. Jangan dipaksakan untuk itu. Jadi makna dipaksakannya itu sesuaikan dengan kemampuan kita. Oke ya. Nah, kita harus berada pada titik rendahnya diri kita.
harapannya kita atau idealnya kita. Titik rendahnya kita saat ini tadi ada di B. Idealnya kita bisa sampai A. Kita harus sadar kita ini B masih. Ya, jangan sampai melakukan yang A karena kita nggak mampu. Kayak jurang misalnya kan, kalau kita prediksi nggak bisa nyebrang, ya mungkin nggak nyebrang gitu kan ya. Daripada, wah aku pokoknya yakin aku memaksakan diri gitu kan, yakin ya kan. Yakinnya kita kan melewatkan gitu, akhirnya nyemplung ke jurang itu gitu ya. Oke, jadi titiknya kita di mana? Kalau titik itu titik B, ya titik B. Kita merasa bahwa diri kita ini bisa saja salah, kita ini bisa saja ditertawakan nantinya, kita bisa saja nantinya diremehkan orang ketika berbicara, kita nantinya bisa saja malu ketika berbicara. Itu harus disadari, itu masuk pada level kita. Sehingga ketika kita misalnya sudah meyakini, oh saya ini bisa saja salah ketika bicara, pas salah kan gak apa-apa, itu sudah ada dalam prediksi kita. Oke ya, misalnya kan mau ke Tanjung, jalan Kalua, kita sudah tahu ya di Mantowel itu di bawah jembatan layang Batubara itu misalnya sekarang banjirnya dalam gitu ya, kan tahu. Pas kita jalani ke sana menghadapi itu kan sudah berani, kita memutuskan untuk jalan sini kan sudah tahu tadi kan ya. Karena kita sudah memprediksikan itu yang akan terjadi nantinya, itu yang ada di hadapan kita. Sehingga ketika kita mau berbicara di depan umum, kita sudah prediksikan nanti bakal ada yang salah nih kira-kira dengan kemampuan saya saat ini. Sehingga pas nanti salah, ada apa kita? Gak kagetan gitu ya. Mungkin nanti akan ditertawakan ketika saya salah. Pas salah kita cuma nunggu ditertawakan saja. Bahkan kalau nggak ada yang tertawa kita bingung. Saya salah kenapa nggak ada yang tertawa gitu ya? Karena kan sudah memprediksikan di awal bahwa kita akan melakukan itu, sadar dengan kemampuan kita. Tapi kalau di awal pikir kita sudah levelnya yang A tadi gitu kan ya, nggak boleh salah, nggak boleh ini, harus sempurna, ini dan lain sebagainya. Akhirnya kan bicaranya, pikirannya harus sempurna terus, harus sempurna terus. Ada sedikit kesalahan ganggu sudah bisa rusak semua yang ada di otak kita hanya karena satu kesalahan. Ya, hanya karena satu kesalahan. Misalnya ya, pas bicara, dan misalnya kan kontak mata, wah di ujung itu meramun misalnya kalau aku nih, kalau di otaknya sudah, meramun nih. Ini aku kah ada salah tuh panggil atau ini? Akhirnya apa? Yang kita katakan kan nggak lancar lagi gitu ya, karena otak kita sudah terfokus ke sana. Tapi kalau sudah kita prediksikan nanti bakal ada yang meramun bila perlu panggil. Iya seperti meramun kan Bapak, lancar ya kita tetap panggil ya Allah. Sehingga kita akan mengeluarkan kemampuan kita yang tadinya meramun kayak perspektif ini. Ya, bisa dipahami nggak? Bisa ya, oke. Ya, ini yang dimaksud tadi, ya. Memprediksikan apa yang mungkin terjadi dan dihadapi, itu membuat kita yakin dengan diri kita. Yakin dengan diri kita. Ya yakinnya sih nggak konsep secara umum ya. Kalau konsep umum ya yakin bisa, yakin sempurna, yakin nggak salah, yakin hebat, yakin nggak seperti itu juga. Yakinnya harus sesuai dengan kemampuan kita. Saya mungkin ada salah nanti, saya mungkin ditertawakan nanti. Ketika menemui itu, biasa kita. Kayak kita misalnya ya ada rumah lama nggak ditempati. Jam 12 malam kita kehujanan mampir di depan rumah ya, sehingga di depan rumah yang tidak ditempati dalam waktu yang lama itu pintunya terbuka. Oke ya, hujan lebat, gelap tanpa ada lampu, pintunya terbuka. Kita berani nggak masuk? Tidak. Enggak. Kenapa nggak berani? Karena tidak mampu memprediksikan apa yang ada di dalam. Coba misalnya lampu mati, padam gitu kan ya, gelap gulita, kita sampai ke rumah kita, pintu rumah kita buka, berani nggak masuk? Berani ya? Kenapa? Karena kita sudah mampu memprediksikan apa yang akan terjadi di dalam rumah kita, apa yang ada di dalam rumah kita, sehingga kita berani karena kita mampu memprediksikan apa yang terjadi, apa yang ada di hadapan kita. Oke, bisa dipahami nggak konsep berani? Oke ya, itu yang harus dilakukan untuk mengatasi takut. Bisa ya? Bisa. Oke, bisa ya? Bisa ya? Saya mau bisanya jangan cuma di mulut. Tadi sudah dibuktikan sih ya, ada 16 orang tadi yang sudah berani. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, memperbanyak jam terbang.
Iya, memperbanyak jam terbang. Artinya apa? Artinya apa? Memperbanyak jam terbang. Rancaki mencoba. Memperbanyak tampil. Memperbanyak tampil. Apa lagi? Memperbanyak kegiatan. Oke, apa lagi? Memperbanyak akhirnya memperbanyak terus gitu kan ya. Oke. Nah, sering-seringlah melakukannya. Oke. Jam terbang ini dikenal dalam istilah penerbangan ya pilot gitu kan ya. Makin banyak, makin sering dia terbang, makin kredibel dia sebagai seorang pilot. Nah, sering-seringlah melakukannya. Kalau di awal tadi ada 6L itu latihan, latihan. Kalau di sini ada 6L. Lakukan lagi, lalu lakukan lagi. Oke. La. Iya. 6L ya. La. Apa tadi 6L-nya? Coba sebutkan ya. La. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Lakukan lagi, lalu lakukan lagi, sehingga tidak terputus. Itu makna dari sering-sering melakukan tadi. Sehingga latihan kita selalu lakukan, habis lakukan cari lagi momen untuk melakukan lagi, lalu lakukan lagi. Lakukan lagi, lalu lakukan lagi. Jadi selalu seperti itu. Makin banyak jam terbang kita, makin mampu kita untuk berbicara di depan umum. Ya, gak perlu dulu bicara tentang bagaimana intonasi, gitu ya. Gak perlu bicara tentang bagaimana artikulasi, gitu. Bagaimana misalnya tentang gestur, mimik dan sebagainya. Yang penting pertama tadi berani dulu, yang kedua rancaki. Sering-seringlah melakukannya. Oke ya, 2 langkah. Saya lanjut dulu. Bisa dimulai dari forum kecil, menyampaikan ide pendapat, bertanya, menjawab pertanyaan dan lain-lain. Jadi nggak mesti bicara langsung pidato, gitu ya. Bisa saja ini di kelas ya, kan ada biasanya ya setiap semester ada dosen yang metodenya diskusi, gitu ya. Kan mahasiswa semua ya. Oke ya, ada dosen setiap semester itu yang metodenya diskusi. Nah, ketika diskusi, coba untuk memberanikan diri bertanya. Coba untuk memberanikan diri menjawab. Coba untuk beranikan diri menambahkan. Kan 3 itu juga ya. Bertanya, menjawab, menambahkan. Peluang bertanya pasti sedikit. Benar nggak? Peluang bertanya itu kan dikasih moderator kan terbatas gitu ya. Tapi peluang untuk menambahkan biasanya banyak. Bertanya sedikit, menjawab pun yang mempresentasikan biasanya. Yang pemateri seminarnya gitu ya, atau kelompok yang mempresentasikan di depan kan ya, yang menjawab. Bertanya terbatas, menjawab terbatas, menambahkan kan biasanya dikasih banyak waktu, tapi nggak banyak yang memanfaatkan waktu itu. Nah, kita harus ambil yang itu. Lahannya luas, tapi nggak banyak yang nempati. Kita yang nempati itu. Jangan terfokus diskusi mau bertanya saja, tapi bagaimana bisa untuk menambahkan. Oke ya. Bagaimana sih bisa menambahkan? Asal idenya dapat, kita sampaikan dengan bahasa kita. Ingat, karakteristik orang beda-beda. Dengan bahasa kita, walaupun idenya sama dengan si yang mempresentasikan, yang menjawab tadi, nggak apa-apa. Yang penting kita sampaikan dengan bahasa yang berbeda. Syukur-syukur ada tambahan pengetahuan yang bisa kita berikan, informasi yang bisa kita berikan dengan menambah wawasan kita sebelum diskusi. Makanya diskusi itu jangan sampai kita ini bawa badan saja, jangan sampai samu awak aja. Sebelum masuk ke diskusi itu sudah ada baca-baca gitu kan ya. Enggak hobi baca buku ya, baca di Google nggak apa-apa gitu, atau buka-buka YouTube ya nggak apa-apa. Kadang-kadang susah baca tapi suka nonton, ya nonton YouTube gitu kan ya. Nah, jadi cari cara-cara supaya kita bisa nambah wawasan itu. Oke.
Dua langkah untuk bisa atau mampu berbicara di depan umum. Yang pertama, yang kedua, yang pertama, yang kedua, yang pertama, yang kedua, jangan dikira saya kayak Iron Man gitu ya. Oke. Kakinya semua. Ya. Stop di sini. Giginya keras-keras ya, keras-keras ya, gigitnya keras-keras ya, keras-keras, gigitnya keras-keras ya, sampai berasa di sininya, teriak. Baik, saya lanjutkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh The People Almanac Book of List terhadap 3.000 orang Amerika tentang ketakutan terbesar mereka. Saya cari-cari penelitian di Indonesia itu nggak ada gitu ya. Untuk ketakutan terbesar orang Indonesia itu apa? Gitu ya, nggak ada ya. Nanti kita akan buat di sini gitu kan ya. Untuk 3.000 orang kan nggak susah gitu ya. Cuma pakai metode apa gitu nanti kan ya. Ambil di sini ya berapa orang, ambil di luar berapa orang ya, kita temukan ketakutan terbesar manusia di tempat kita ini apa gitu. Nah, kalau di Amerika ketakutan terbesar mereka 3% dari 3.000 orang tadi mereka takut dengan kegelapan. Mungkin salah satu dari kita juga mengalami itu. Takut dengan air yang dalam, kedalaman. Takut dengan keuangan. Akademik. Ya mungkin itu Amerika, ya kalau kita kira banyak pasti ya. Ya takut karena duit. Nah 5% takut naik lift. Banyak dari anak-anak tuh yang ketika membayangkan itu mau naik lift, ya, tapi ketika naik lift dia takut. Banyak juga orang dewasa seperti itu, apalagi sudah kayak ini ya ulah karena pernah naik lift itu takut. Oke. Nah selanjutnya 8% eskalator ya, bukan eskavator ya. Oke, selanjutnya 11% anjing, takut dengan anjing. Terus lagi 14% takut dengan kesepian. Oh ini baper sekali ya. Iya. Takut dengan kesepian, hampa. 18% takut terbang, takut ketinggian. Oke, sisa berapa persen? Sisanya berapa persen? Sisanya ya sama lah kita ya, sama berarti ya kemampuan matematikanya. Sisanya 41 ya. Ya 41 ya, nggak usah minder ya, sama lah kita gitu kan. 41% orang Amerika dari 3.000 orang yang survei tadi takut berbicara di depan umum. Artinya ketakutan kita yang ada di sini di Amuntai ini juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di Amerika sana. Saya yakin juga di negara-negara lain juga akan seperti itu juga. Ketakutan berbicara di depan umum menempati posisi yang sangat tinggi daripada ketakutan-ketakutan akan hal-hal yang lain. Oke, kita bicara kematian ya. Karena kalau sudah banyak persiapannya, ketakutan mati ya ulah nah gitu. Ya sama kalau bicara di depan umum itu banyak persiapan biasanya enggak takut lagi, sering-sering lah mempersiapkan diri itu tadi. Jadi 41% ada sih ya dari referensi yang lain yang menyebutkan 25,9% gitu kan ya, ada. Tapi rata-rata semua penelitian menyebutkan bahwa ketakutan terbesar adalah berbicara di depan umum. Lebih takut daripada kesepian, kegelapan, anjing dan lain sebagainya untuk berbicara di depan umum.
Artinya, yang hari ini merasa takut bicara di depan umum, biasa. Semua orang pernah mengalami itu. Jangan dikira orang-orang yang sekarang pandai berbicara di depan umum itu tidak pernah mengalami ketakutan berbicara di depan umum. Saya dulu ya pernah kabur dari lomba pidato karena minder dengan penampilan-penampilan peserta sebelum saya. Ya, akhirnya saya kabur, hilang, minder saya, ya, lari saya. Saya pernah seperti itu. Saya pernah lomba pidato karena kurangnya wawasan, akhirnya dibuatkan orang lain teksnya, naskahnya, pas nyampaikan lupa, hilang. Setengah saya nyampaikan, waktunya cuma 8 menit ya. Setengah saya sampaikan, hilang. Jadi menyelesaikan 4 menitnya itu susah. Ya untung 2 menit pertama sudah mukadimah. Mukadimahnya aman gitu ya. Nah, 8 menit bermasalah. Dulu saya 8 menit bermasalah. Saat ini, alhamdulillah ya, jangan 8 menit ya, 80 menit alhamdulillah bisa. 8 jam bisa saya, 18 jam bisa saya, bahkan 28 jam bisa saya. Saya bisa ngisi pelatihan yang selama 1 minggu, 7 hari 6 malam, bisa saya. Berapa jam itu ya? Tidak bisa dihitung gitu kan ya. 8 menit dulu saya nggak bisa. Sekarang 28 jam, 38 jam, alhamdulillah saya bisa. Walaupun tetap saat ini harus masih berproses. Tidak ada kata finish ya dalam berbicara di depan umum. Pasti masih ada kekurangan-kekurangan, pasti masih ada. Ya kalau kita lihat presenter-presenter di TV misalnya, masih bisa kita koreksi kelemahan-kelemahan mereka gitu ya. Mereka saja yang digaji jutaan rupiah, puluhan juta rupiah, masih ada salah-salahnya. Kita ada salah, ya pede saja. Yang penting kita masih berproses memperbaiki diri, memperbaiki diri. Ya saya kan istri saya itu presenter TV ya. Presenter TV di Banjar TV ya. Waktu kuliah sama kayak Bu Bian ini dia sambil jadi presenter di Banjar TV. Sekarang karena kami di Tabalong, dia presenter TV di TV Tabalong ya, TV Tabalong. Namanya Pak Maria, kali aja ada yang siaran TV Tabalongnya ya, lihat ya nanti. Kalau cantik berarti istri saya. Iya, nah itu pun sering saya kritisi ya. Maksudnya saya evaluasi kalau sampai di rumah biasanya, oh ini ya bisa saja. Ya saya juga bisa dievaluasi oleh dia. Kata-kata yang saya sampaikan, artikulasi dan lain sebagainya. Ya. Kadang-kadang di YouTube ya dia tonton ya ini yang kurang. Sehingga kami sama-sama saling memperbaiki diri, saling melengkapi. Ya. Bahagia kita kan ya, karena ketemu orang yang saling melengkapi. Ya, cari. Yang belum cari ya supaya dapat gitu ya. Orang yang bisa saling melengkapi dengan kita. Tidak perlu orang yang sempurna ya. Kita dapat orang yang bisa saling melengkapi dengan kita itu sudah sempurna ya. Kalau kita mau cari yang sempurna nggak akan ketemu gitu. Sampai mati kita nggak akan ketemu cari yang sempurna ya. Tapi kalau kita bisa saling melengkapi, memberi dan menerima, saling SALING-nya itu yang penting. Oke, 41% orang takut berbicara di depan umum, termasuk kita hari ini juga takut. Kawan kita banyak, teman kita banyak, orang-orang di luar sana banyak yang takutan juga. Sehingga jangan merasa minder, jangan merasa aku bakalan kalah karena aku takut. Oke ya, oke, saya lanjutkan. Ada 2 tipe pembicara di dunia ini kata Mark Twain, yaitu mereka yang gugup dan mereka yang berani. Oke, coba ya saya garis bawahi di sini saja. Mereka yang gugup, mereka yang berani. Ada nggak tulisannya di situ misalnya mereka yang gugup dan mereka yang tidak gugup gitu? Enggak kan ya? Oke ya. 2 tipe pembicara dunia ini, gugup, berani. Bukan gugup dan tidak gugup. Oke ya. Takut pernah dialami semua orang, gugup pun dialami oleh semua orang. Orang yang tidak pernah gugup ketika berbicara di depan umum adalah orang yang tidak pernah berbicara di depan umum. Aku kan suka gugup bicara di depan umum. Subahlah bukan di depan umum, gak ada subah. Bagi yang pernah bicara di depan umum akan pernah juga merasakan gugup. Artinya kita tidak sendirian lagi. Semua orang pernah merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan kata salah satu trainer yang pernah saya ikuti, gugup itu malah nggak boleh hilang. Kalau gugup itu kita hilangkan, kita akhirnya nggak akan serius dalam persiapan, nggak akan serius dalam menyampaikan
nggak akan serius dalam berpikir ketika kita berbicara, nggak akan serius dalam mengelola bagaimana gestur kita, bahasa tubuh kita. Kenapa? Tidak ada sedikit pun rasa gugup kita, sehingga kita juga perlu rasa gugup. Nah, rasa gugup itu, kalau ini gelas, ya ini gelas. Oke, ini gelas. Gugup kita misalnya sampai sini, bahkan sampai tumpah-tumpah gitu kan, sampai nggak bisa berkata-kata lagi misalnya kan, ya itu tumpah gitu. Nah, gugup kita sampai sini. Yang perlu kita lakukan adalah memanajemen, mengelola, mengendalikan gugup kita supaya ada di titik yang normal, tapi tetap ada. Jadi yang gugup itu bersyukur masih punya gugup. Iya. Kalau ada gugup sedikit pun misalnya, ya kan? Ingat nomor masing-masing ya kan? Nomor itu nang ada sedikit pun gugup itu kan kayak kalau misalnya ini maju, kan ada serius mesti ya, ada serius dia, karena nggak ada gugup sama sekali gitu kan. Atau dia tadi nggak ikut ngitung, ya bisa juga yang nggak gugup sama sekali gitu kan. Oke. Nah, ini diturunkan supaya ada di titik normal, bukan dihabiskan. Gugupnya masih ada. Ya, hanya saja orang-orang yang biasa berbicara di depan umum yang sudah hebat, yang sudah malah melintang di mana-mana, sampai sekarang masih nggak gugup, masih. Tapi ketika gugup itu dia mampu mengendalikannya, dan gugup itu tidak lagi mengganggunya ketika berbicara di depan umum. Oke ya. Saya baru saja ya bulan Maulid tadi ya yang merasakan gugup sekali gitu ya. Saya bicara di hadapan seorang guru yang sangat terkenal gitu ya. Saya beri sambutan. Tuan guru ya sangat terkenal dan digabungi di kampung saya. Beliau datang, akhirnya beliau yang ceramah, saya gugup ya. Saya beri sambutan gugup ya. Tapi gugupnya saya ya karena tadi sudah ada persiapan, apa yang akan kita sampaikan kita sudah tahu gitu kan ya. Ini bahasan tentang Maulid ya, karena kita biasa juga bahas tentang Maulid ya, akhirnya ada di sini kita tinggal nyampaikan saja gitu. Di awal-awal itu tetap ya gugupnya itu tetap ada, tapi kita kendalikan supaya tidak mengganggu ketika kita berbicara di depan umum. Yang kedua, gugup, semua orang pernah merasakan gugup, tidak hanya kita, sehingga jangan minder, jangan down ketika kita gugup. Yang satu tadi takut, semua orang pernah merasakan takut. Yang kedua gugup, semua orang pernah merasakan gugup, sehingga kita tidak sendirian, orang lain pun pernah merasakan itu, sehingga jangan sampai down, jangan sampai drop. Kita tidak mau bicara di depan umum. Bahkan ada yang trauma ya, traumatik karena pernah ditertawakan, aku sampai mati karena dia panggil di depan umum. Susah ya. Susah. Kayak misalnya perempuan dikhianati oleh laki-laki, katanya apa? Sampai mati aku pada lagi lawan laki yang itu. Hati-hati kalau orang yang beginian. Kalau dia sudah berikrar seperti itu ya, sampai mati aku udah lagi lawan laki yang itu. Hati-hati kalau yang beginian. Iya, kalau orang yang beginian hati-hati ya. Karena ya kadang lawan laki bisa aja nggak beginiannya. Ya traumatiknya bermasalah, malah jadi psikopat nanti gitu ya, gangguan dalam psikis. Hati-hati. Jadi takutnya itu bisa kita kendalikan, ya. Gugupnya itu bisa kita kendalikan. Oke ya. Baik. Agar percaya diri dalam bicara di depan umum. Oke. Saya sampaikan ini dulu ya. Di sini saya mau praktek ya. Di sini praktek. Oke. Agar percaya diri saya sampaikan dulu. Yang pertama, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Sudah ya, tadi saya jelaskan ya. Oke. Kita hemat waktu kita. Yang kedua, perbanyak jam terbang. Sudah ya. Oke. Yang ketiga, persiapan. Harus ada persiapan. Maju tanpa persiapan sama dengan mempersiapkan untuk ditertawakan, sama dengan mempersiapkan untuk diremehkan, sama dengan mempersiapkan untuk disalahkan. Sehingga persiapan itu penting. Oke. Jangan dikira ya orang-orang yang MC misalnya kawinan atau MC misalnya acara harlah atau apa milad itu nggak ada persiapan. Jangan dikira seperti itu. Selihai-lihainya, sepandai-pandainya, pengalamannya sudah banyak, dia mesti ada persiapan. Dia mesti ada persiapan. Tapi ya tentu nggak sama seperti kita yang nggak banyak pengalaman, persiapannya mungkin waktunya nggak terlalu lama atau nggak terlalu intensif sekali. Nah terus lagi kuasai, pahami materi. Orang yang
tidak memahami materi itu cenderung akan lebih gugup ya. Detak jantungnya itu akan lebih memompa ke otak. Supaya apa? Supaya otak ini bisa ingat-ingat apa sih yang ingin disampaikan gitu. Jadi detaknya itu makin kencang. Tapi kalau orang yang menguasai materi, detaknya itu agak lebih ya, teratur gitu. Pelan teratur gitu. Kalau sudah ke otak itu sama dengan kita berhadapan dengan orang yang kita cintai gitu kan. Kedahuan ya, olah. Iya. Itu otak yang mikir ya kayak apa. Terus latihan ya, 6R rumusnya ya. Terus lagi ambil waktu melihat audiens saat bicara ya, ini nanti kita bicara visual ya. Kalau sempat ya itu mengenai kontak mata ya. Kan kontak mata penting. Dulu saya di awal-awal ya, dulu ya, saya susah untuk kontak mata. Bahkan guru saya ya, orang yang ngajari saya dulu bilang seperti ini, anggap itu tunggul gitu ya, anggap peserta itu rumput gitu kan, dituruti ya, gimana pelatihan gitu kan, pakai gitu kan, sampai sekarang gitu ya, sambil saya pelajari, akhirnya saya salah menganggap orang tunggul itu salah menganggap orang rumput itu salah gitu, iya. Seakan-akan kita kan nggak menghargai audiens kita kan ya. Kalau kita anggap mereka benda mati, ya. Makanya ya melihat kepada audiens itu penting, dan dari seluruh tubuh audiens itu yang paling penting itu adalah kontak mata. Mata ini kan mengisyaratkan rahasia hati. Nah ya, mata mengisyaratkan rahasia hati. Mata ini cerminan dari apa yang dirasakan oleh hati kita ya. Itu ke mata. Sehingga sangat jauh kan ya. Kita bicara mata yang merepresentasikan hati dengan tunggul, dengan rumput, kan jauh ya. Gimana kita bisa menghargai audiens, mengajak audiens untuk berinteraksi, mengajak untuk terlibat dalam pembicaraan kita kalau kita nganggap rumput? Kan salah ya. Ya tapi saya nggak pernah nyalakan guru saya, gitu. Saya nyalakan pemahaman saya, gitu kan. Iya, dulu saya pernah diajari seperti itu. Ya, astagfirullah. Ya, nggak apa-apa ya. Anda mungkin pernah belajar yang seperti itu juga. Ya, anggap itu ini, anggap itu ini ya enggak. Tetap manusia yang kita hadapi ini. Ya, manusia yang kita hadapi. Bahkan kalau kita di hadapan kamera, ya kontak kita dengan kamera itu penting juga. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ya saya ini pernah diajari kontak matanya itu seperti ini. Jadi ada segitiga seperti ini. Oke, nah ini segitiga. Nah, terus balik segitiga seperti ini. Oke, yang masuk di segitiga itu saja yang boleh dilihat. Oke. Ini angkat kening kita. Oke, atau ini yang tadi hidung kita. Oke ya. Ini di hidung. Nah, segitiga. Oke ya. Nah, terus lagi ini di kening, segitiga ke bawah. Oke ya. Nah, itu saja yang boleh dilihat. Jadi boleh melihat itu misalnya. Oke, satu orang maju deh. Ya, silakan maju ke sini. Oke, maju lagi ke sini. Nah, oke ya. Nah, dia misalnya bicara sama saya, gitu ya. Nah, tapi saya mata ke leher. Dia akan isi, gitu ya. Dia akan isi. Oke ya, nah ya, itu leher ya. Kurang lagi dari leher ada dagu. Ya, dia bicara, tapi mata saya ke dagu gitu ya. Dia kan di sini juga, masih di dagu saya ini gitu. Masih dia seperti itu kalau kita bicara orang lihatnya ke dagu kita. Oke ya, terima kasih. Oke, nah jadi tetap ya seperti ini tadi. Ya. Kalau kita agak bermasalah melihat mata, gitu, lihat di area bawah mata ini. Atau lihat di area atas sini, di tengah-tengah sini. Ya, nah kalau misalnya ini kan ada lagi tenang. Nah, saya kan melihat dari biar kan masih nampak kayak melihat mata pian kan ya. Padahal melihat dahi, lihat dahi. Iya, iya karena tadi masuk masih di segitiga sini, dahi. Oke, di sini. Tapi kalau yang ke bawah tadi dahi nggak masuk gitu ya. Tapi masuknya ke bawah hidung, gitu. Nggak apa-apa.
Nah, kalau masih banyak seperti ini aman kita ya. Mau lihat ekspresi wajah orang itu masih aman gitu ya. Karena masih banyak orang. Tapi kalau sudah berduaan, itu memang yang lebih penting itu mata itu sudah ke mata gitu. Sudah ke mata, jangan sampai ke arah-arah yang lain. Apalagi sudah yang bicara di sini kita malah nggak dicacat di situ ya, kan nggak bisa seperti itu. Nah, jadi itu penting. Baik, saya jelaskan banyak ini supaya nanti pas waktu visual saya nggak banyak menjelaskan lagi. Terus sering arahkan pandangan kepada yang membuat hati nyaman. Ya kayak tadi, kalau kita melihat orang yang pernah memuji kita, kan nanti dia nyaman. Yang cemberut sama kita kan nanti dia nyaman ya Allah. Coba ya, cari aja 10 menit pertama, kan beberapa menit pertama itu mana sih orang-orang yang memperhatikan kita ya? Kayak saya hari ini kan bingung nih, karena semuanya alhamdulillah memperhatikan, gitu kan? Membuat hati saya nyaman, gitu ya. Iya. Tapi kalau di situasi yang banyak yang memperhatikan, ada 1-2 orang yang memperhatikan, banyak-banyaklah ke dia, mata kita. Karena dia yang maulah membuat hati kita nyaman. Orang yang perhatikan kita nyaman melihat dia. Orang yang perhatian kita tuh mau kita nyaman ya Allah. Iya, itu kan ada rumusnya ya Allah. Orang yang perhatian sama kita membuat kita nyaman. Termasuk di saat kita berbicara, orang yang perhatikan kita akan membuat kita nyaman. Sehingga sering-seringlah ya pandang kepada yang membuat kita nyaman. Itu paling aman lah sudah. Ada misalnya yang sering mengalihkan pandangannya, berbicara dengan temannya misalnya, ya, jangan sampai kita sering ke situ gitu. Ini untuk awal-awal ya. Nanti kalau sudah terlatih ya, itu lihat ya, malah yang nggak memperhatikan malah sering dilihat gitu. Supaya dia memperhatikan. Yang ada bicara misalnya sama temannya ya malah dilihat gitu ya, supaya dia memperhatikan kita gitu kan ya. Nah, itu sudah mampu mengelola gitu ya, mengelola emosi kita ya, supaya tidak mengganggu pikiran kita. Tapi kalau di awal-awal lihat orang-orang yang membuat kita nyaman. Siapa-siapa yang membuat kita nyaman. Sampai pada titik terendah misalnya kita nggak bisa menemukan orang-orang yang perhatikan kita misalnya. Ya, tapi ini agak kasar lah. Kalau bisa nggak usah dipraktekkan ya. Cari yang paling emas. Terima kasih kan ya. Ini nggak apa-apa ya. Ini jalan terakhir ya. Jangan dipraktekkan di awal ya. Karena lebih cari kamu cari yang emas-emasnya aja ya Pak. Ya nggak boleh seperti itu, dia agak kontroversi, tapi di paling ujung ya bisa. Mana yang nyaman dipandang, kalau ya ke yang membuat hati nyaman gitu ya. Oke ya. Tapi kalau masih ada yang perhatikan dan sebagainya, nggak akan sampai ke situ ya. Saya jarang-jarang sampai ke situ gitu. Ya. Tapi saya pernah diajari di ujung boleh ngambil itu ya, tapi agak kontroversi juga ya. Nanti bisa-bisa yang pemula-pemula bisa ada konsen lagi ya udah di Korea sama hilang bahan sederhana. Iya. Oke, nah selanjutnya karena kita orang Islam berdoa dan baca Bismillah ini penting gitu ya. Karena yang memampukan kita tuh Allah Ta'ala. Kita harus meyakini itu. Kita nggak akan mampu tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Kita ada usaha, kita ikhtiar ya, yang memampukan itu Allah Ta'ala. Itu harus yakin. Karena itulah kita berdoa. Ya doanya terserah ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dan lain sebagainya ya. Pilih saja doa-doa yang membuat itu membuatnya itu merasa ada ketergantungan dengan Allah Ta'ala. Oke. Dan lain-lain. Ini agar percaya diri dalam bicara di depan umum. Oke, ini komunikasi efektif ya. Dikenal dengan 3V, verbal, vokal, visual. Oke, menurut studi ya, di Amerika, verbal itu menempati posisi 7%. Verbal itu 7% keefektifannya dalam komunikasi. Jadi kata-kata kita ini hanya menempati 7% keefektifannya di dalam komunikasi. Nah, terus lagi vokal kita 38%. Vokal itu suara. Ada intonasi, ya, artikulasi gitu ya. Bagaimana kita menekan kata-kata yang harus ditekan dan lain sebagainya gitu ya. Itu suara ya, vokal. Itu 38%. Ya, 38%. Terus visual ini apa yang kita perlihatkan kepada orang, apa yang dilihat orang dari kita, itu adalah visual ya. Penampilan kita, cara berpakaian kita, busana kita, gerak tubuh kita, mimik wajah kita ya, dan lain sebagainya, itu visual. Itu yang penting, 55% yang paling penting ya. Ketiga-tiganya penting. Verbal penting, ya, vokal penting, visual pun penting. Tapi bahasa tubuh itu jauh lebih penting daripada yang lain. Sehingga walaupun seseorang tidak berkata biasanya,
Tapi kalau bahasa tubuhnya mengekspresikan, orang bisa sudah baca bahwa dia sedang gembira, dia sedang sakit hati, dia sedang berduka tanpa harus berkata-kata, bukan ya? Oke ya. Sehingga dalam public speaking penting untuk menyusun kata-kata, penting untuk juga bagaimana mengatur suara kita, dan penting untuk apa yang kita tampilkan yang bisa dilihat orang lain dari diri kita. Oke ya, misalnya kita menyebutkan sedih dan gembira. Karena sedih, misalnya kan wajah kita sedih dan gembira, gitu kan. Apalagi senang, gitu kan ya kan. Pas senang, gitu kan ya, agak suara kita ini suara senyum, senang, duka itu kan suara hampa. Gelap dan terang, gelap dan terang. Jadi gelapnya kan hampa, gelap dan terang. Ekspresinya itu kan lebih menguatkan, gitu kan ya. Oke, bisa dipahami ya? Ya, baik. Nah, komunikasi efektif ini merupakan 3 elemen dalam public speaking, dalam berbicara di depan umum. Ada verbal, ada vokal, ada visual. Di luar bicara di depan umum pun itu dipakai saat ngobrol, saat misalnya bicara ya di depan orang banyak, bukan acara formal, semi formal, bahkan yang tidak formal, nggak acara gitu kan ya, tetap harus dipraktekkan ya. 3 ini merupakan bagian untuk menentukan komunikasi kita efektif atau tidak. Nah, salah satu bagian dari komunikasi, dan komunikasi itu luas, di dalamnya ada public speaking ya, salah satunya. Nah, public speaking 3 elemennya juga 3 ini. Kalau mau berhasil dalam public speaking, maka 3 ini harus jadi paket komplit. Tapi menuju 3 ini harus dilakukan yang 2 tadi dulu, berani dan sering-sering melakukan atau perbanyak jam terbang tadi. Oke ya, sebelum ke yang 3 ini, yang 2 tadi dulu dilakukan. Baik, saya selesaikan dulu yang ini. Setelah ini saya masuk ke verbal itu apa saja, ya, vokal itu apa saja, visual itu apa saja. Tapi melihat waktu kita agak sedikit terkendala, kita di waktu, ya saya langsung ke praktek. Ini sudah saya prediksikan di awal tadi karena waktunya kemungkinan 11:30 sudah sampai di sini. Sehingga setelah ini ada praktek. Oke, ingat ya nomor masing-masing. Oke. Ya, praktek di awal sampai yang tadi itu ya remeh lah gitu ya, maksudnya nggak terlalu sulit lah gitu kan ya. Iya, makanya tadi hebat-hebat kan yang bicara sebelum ini kan hebat-hebat. Nah yang ini yang agak sedikit sulit lah gitu kan, tapi nggak terlalu sulit ya. Nanti di akhir lah ada yang lebih menantang gitu ya. Di akhir ada yang lebih menantang. Oke, baik. Nah prakteknya ya medium lah, bukan yang hard ya. Nanti di terakhir agak sedikit menantang. Saya kasih waktu ya buat bahan presentasi untuk dipresentasikan. Waktunya nanti pas presentasi di depan 60 detik saja. Oke, 1 menit saja, nggak lama. Oke. Isinya bebas. Nah ini saya medium ya, karena bebas. Silakan isinya mau tentang diri Anda, ya, mau tentang komentari kata bijak atau menjelaskan kata-kata motivasi, misalnya quotes gitu ya. Terus lagi misalnya tentang informasi, gitu ya. Ada informasi banjir di daerah Sumatera Utara, saya kan silakan disampaikan, gitu ya. Terus lagi cerita, bisa saja menceritakan sesuatu, humor, ya. Mau stand up komedi ya bisa, gitu ya. 1 menit saja. Terus membawakan acara. Pas jadi MC kan misalnya MC kawinan, ya MC 17-an gitu dan lain sebagainya, silakan. Mau orasi juga bisa atau mau menjelaskan pengalaman menyedihkan atau pengalaman membahagiakan gitu ya. Silakan ya, saya kasih waktu
Silakan dibuat masing-masing, mau dicatat silakan dicatat, mau dicatat di otak saja nggak apa-apa ya. Silakan dicatat di otak saja, di HP bisa, di buku bisa, saya kasih waktu ya, silakan. Ingat ya, 60 detik saja. Sudah ya, 60 detik saja. 60 detik saja. Sudah ya. Oke, sudah. Siap? Siap? Ya, yang sudah kenal ya tidak kemungkinan kenal lagi kan. Oke, saya kasih bocoran ya. Oke, kalau mau menguraikan misalnya, oke, mengangkat misalnya tentang diri Anda, gitu ya, tentang diri Anda. Nah, ini ada rumus ya. Rumusnya, nggak apa-apa ya, dihapus ya. Oke, rumusnya ini. Apa bacaannya? Nah, ini rumusnya ya. Untuk kita ya, kalau yang susah mau cari bahan, mau cari apa yang ingin dibicarakan, atau mau nulis misalnya mau buat kerangkanya susah juga gitu kan ya. Maka ingat ini. Ini rumusnya, apa bacaannya? Aku bersedekah. Ya, pertama dulu kalau kita banyak sedekah dimudahkan Allah Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, yang diingat itu ini ya, setiap huruf awal dalam pengucapan kita. Aku berarti A, K gitu kan ya. A, U, K. Ber, B kan ya. Huruf awal. Ber, B. Huruf awal. Se, S. Oke ya. D, D. Oke, dipahami. Kah, kata. Oke ya. Nah, ini rumusnya. Aku ini apa? K ini kenapa? Ber ini B. B-nya ba. Ya, S-nya D-nya K-nya masuk lah, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita mau jelaskan misalnya tentang diri kita, mulai dari apa saja, apa yang dilakukan, apa yang telah dilakukan, apa yang akan dilakukan,
apa yang sudah terjadi, ya, apa yang nanti kemungkinan akan terjadi, gitu ya. Apa. Kenapa aku di sini, gitu ya. Kenapa aku dilahirkan, gitu ya. Ya, kenapa aku mengikuti ini, ya. Kenapa. Nah, terus lagi bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana caranya, bagaimana upaya, bagaimana supaya, bagaimana ini, bagaimana, gitu ya. Dan lain-lain. Jadi dengan satu kata sebenarnya bisa membuat berhalaman-halaman, gitu ya. Hanya dengan aku ya, bahasa yang kita biasa itu kan 5W 1H, gitu ya. Ya, 5W 1H. Mending ingat-ingat aja lah. Aku bersedekah, gitu ya, supaya saya ada jariahnya, gitu ya. 5W 1H itu kan bahasa Inggris. Ya, kadang-kadang yang nggak paham bahasa Inggris akhirnya bingung. Nanti ingat ini saja. Aku bersedekah. Ingat awal-awalnya. Aku bersedekah. Oke. Sudah ya? Iya. Baik. Ingat nomor masing-masing. Pertama, silakan maju segera ya. Saya kasih tampilan yang cepat ya. 9, silakan maju. 9 silakan maju. Lanjut 58. Silakan maju 58. Oke, selanjutnya silakan 60. Silakan 60. Ya, silakan maju ya. 9 sebelah sini, 58 di sini, 60 sebelah sini. 60 ada 60? Ada 60 enggak ada? Enggak ada orangnya. Oke, enggak apa-apa ya. Terus 73. 73 silakan. Ya, 9, 58 sebelah sini, 60, terus 73. Oke. 36. 36. Ada. Oke. Ingat nomor masing-masing ya. Oke. 20. Cukup. Silakan sebentar nafas. Oke, silakan. 4 ya. Ada lagi. 4 ya. Ya, silakan. Oke, 4 ya. Oke. Yang 2 orangnya berarti keluar ya? Enggak apa-apa. Oke. Silakan dimulai dari sebelah sini, nanti dilanjutkan sebelah sini, baru dia lanjut ya. Yang ketiga dan yang keempat. Oke ya. 60 detik per orang. Baik ya. Silakan dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama ulun Hasnanifah. Dimulai bercerita. Di sini ulun akan menceritakan tentang menuntut ilmu. Menuntutlah ilmu serta kuliahlah. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya menuntut ilmu, niscaya dia akan mendapat kehidupan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i. Cukup. Lanjut, nggak perlu memperkenalkan diri ya. Lanjut langsung. Baik, di sini ulun akan menceritakan tentang pengalaman ulun. Sebenarnya ulun ini selama ulun banyak orang yang berbeda pada selama ulun itu menangis. Padahal ulun tuh sudah berusaha agar selama ulun ini karena ini, tapi tetap kayak itu karakteristik ulun selamanya dasar ini. Nah, waktu itu pas ulun PPL ada kegiatan muhadharah. Di situ ulun percaya diri pada ulun saat muhadharah, ulun ikut serta itu untuk pidato. Tapi setelah nama ulun dipanggil. Cukup. Lanjut. 60 detik saja. Silakan mulai. Sebagai makhluk individu, manusia kita berperan untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya, mengupaya terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai manusia, merealisasikan segenap potensi diri baik, sisi jasmani maupun rohani, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Sebagai makhluk individu, kita bertugas untuk menuntut Cukup. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan menceritakan tentang diri ulun. Yang pertama, hobi ulun adalah bermain voli. Kenapa ulun menyukai voli? Karena mungkin di voli itu tidak ada kontak fisik dengan musuh. Cukup ya, tepuk tangan untuk orang yang di depan. Kembali ke masing-masing. Terima kasih banyak, terima kasih. Oke, iya sangat singkat ya, 60 detik itu sangat singkat ya bagi orang yang sudah memulai ketagihan, sehingga 60 detik itu sangat-sangat singkat ya. Mau tambah lagi ya. Itu harus di follow up ya ke depannya, ya. Harus di follow up, bagus-bagus ya. Terutama yang terakhir tadi ya, yang lagi kita fokus pada akun sedekahnya gitu ya. Harus ada persiapan dulu ya sebelum tampil ya. Oke. Baik. Ingat nomor masing-masing. Ingat nomor masing-masing. Silakan maju ke depan. 79. Oke, silakan langsung 79 sebelah kanan. Lanjut lagi 48. 48. Mana? Sebelah sini ya. Oke. Silakan 48 sebelah sini. 79 sebelah sini. Lanjut 31. Mana? 31. Oke. 31 sebelah sini, biar sebelah sini. Oke. Baik, selanjutnya 13. Iya, 13 ya. Oke. Situ-situ. Ya itulah ya, kalau laki-lakinya terkelompok ya akhirnya kerjasamanya tinggi ya. Ya situ-situ ya, artinya bukan kami gitu ya. Oke, lanjut 51. 51. Gak ada. Oke, terakhir 40. Oke, silakan. 51. Oke, baik. Saya sengaja nggak komentari lagi ya yang tadi ya, supaya pertama kita menghemat waktu, yang kedua saya nggak mau yang maju itu drop gitu ya. Ya silakan. Yang berapa? 40 sebelah sini. Ya 51 ada. Berapa tadi? Ya 51 sebelah sini. Oke. Ya paling tadi yang terakhir saya komentari karena saya yakin dia nggak bakalan drop gitu ya. Karena memang lihat aku bersedekah gitu ya. Oke. Tapi nanti silakan ya, dievaluasi masing-masing. Ini kan ada live, nanti lihat saja pas yang tampil itu apa saja sih masih yang kurangnya gitu ya, sehingga bisa untuk memperbaiki ke depan. Oke, kalau tadi suara katanya gak apa-apa ya, punya karakteristik masing-masing itu penting ya. Punya suara yang agak berbeda dengan yang lain juga penting gitu ya. Itu jadi ciri khas kita. Baik, kita mulai ya, 60 detik dimulai dari kanan, kiri, terus lagi kanan, kiri ya. Yang sudah bicara nanti langsung saja ya, rotasi ke belakang, yang di belakang nanti. Oke, baik, silakan dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menikmati hidup adalah dengan berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu tidak sedang berlomba dengan siapapun. Kamu terlalu peduli dengan omongan orang. Pura-pura bahagia itu benar melelahkan. Berhenti overthinking pada dan berfokus pada. Cukup, lanjut. Memiliki kepercayaan adalah karena Anda bersedia menerima resiko apapun, bukan karena merasa aman atau sesuatu yang pasti. Kita harus punya kepercayaan diri untuk melakukan hal-hal yang besar yang di luar dari zona aman. Masih ada 10 detik. 5 detik lagi. Intinya percaya diri. Cukup. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada kata bijak, yaitu don't judge by the cover. Jangan pernah menilai orang dari penampilan, dari 15 detik lagi.
5 detik lagi. Cukup? Cukup. Lanjut. Ambillah satu ide, jadikan itu daripada pikirkan impian jalani itu. Biarkan otak otot saraf dan setiap bagian dari tubuh Anda dipenuhi oleh ide itu dan biarkan ide lainnya berdatangan. 10 detik lagi. 5 detik lagi. Cukup? Ya, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau perlu belajar lagi sampai berhasil. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Jadi jika kita gagal, coba lagi dan coba lagi. 5 detik lagi. Dan jangan sampai menyerah. Cukup? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjelaskan tentang organisasi. Istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organon. Dalam bahasa Latin yaitu organum yang berarti alat, bagian, anggota atau badan. Menurut KBBI, organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan organisasi secara umum adalah untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap-tiap anggota organisasi. Cukup. Tepuk tangan untuk orang-orang yang curang.